berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah itu ketika mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau pendidikan moral. Jadi kami ingin juga sharing di mana gitu kira-kira. Ustadz ini di SMP swasta SMP IP Hidayatullah ya Ustadz? Al-Furqan Hidayatullah ya, yang bertepatan itu ada di Desa Lawenoning Aman ya Ustadz ya. Nah, di sini kami ingin mengajukan 8 butir pertanyaan ini Ustadz. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama ya Ustadz ya. Selama ini bagaimana Ustadz bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Baik, selama ini jika ada satu kasus misalkan, maka kami melakukan sebuah analisa pokok-pokok masalah atau dilema daripada kasus tersebut. Jika memang nanti kasus tersebut beralasan, artinya benar lawan benar, maka kami akan menggolongkan kasus tersebut ke dalam kasus dilema etika atau proses untuk mengambil keputusan itu adalah keraguan atau penunjukan daripada moral, yang mana hasil daripada keputusan tersebut mudah-mudahan tidak ada mencederai dari satu pihak manapun, sehingga keputusan tersebut sama-sama membawa kebaikan bagi pihak sekolah, juga bagi si anak atau yang terkena kasus tersebut tidak merasa dirugikan. Artinya keputusan yang kami coba ambil itu setelah melalui proses analisa tadi, maka kami mencoba mengambil keputusannya untuk berpihak kepada murid terutama. Ya. Selanjutnya ini Ustadz, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama mungkin yang berkaitan dengan kasus yang mengandung dua kepentingan gitu, sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebaikan. Jadi bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Baik, untuk jika kasus tersebut kasus yang memiliki dua mata yang mana sama-sama mengandung unsur kebaikan, maka kami mencoba untuk mengambil keputusan tersebut melalui proses analisa, terutama di awal ya. Kita menganalisa, setelah kita mengetahui, kita mengatakan bahwasanya oh ini benar-benar adanya dua unsur kebaikan, yang mana dua unsur kebaikan tersebut mutlak harus dilakukan. Maka kami mencoba mengambil keputusan tersebut bagaimana yang berpihak besar kepada murid. Untuk apa? Untuk tidak menjadi sebuah justifikasi kepada murid, tidak ada murid yang bersalah, sehingga mereka akan termotivasi kembali untuk lebih baik dalam melakukan sebuah kegiatan sehingga hilangkan dari kesalahan. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang dilakukan saat ketika mengambil keputusan? Ya, mutlaknya setelah sebuah masalah kita harus identifikasi dulu. Ya. Kita cari tahu dulu sumber masalahnya, akar masalahnya di mana, penyebab-penyebab terjadinya masalah, sehingga kita kumpulkan menjadi sebuah data tersebut kita analisa. Kita cari sumber-sumber yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga keputusan yang kita buat pun akan berpihak kepada siswa dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hal-hal apa saja yang mungkin yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini? Kalau yang menyangkut kasus dilema etika, yang paling efektif adalah yang mengumpulkan sumber yang mana bisa dipertanggungjawabkan, yang menceritakan kasus tersebut, baik dari pihak keluarga, saudara, atau tetangga, atau kerabat, bahkan dari teman sejawat, sehingga data-data tersebut menjadi sebuah evaluasi bahwa keputusan diambil sehingga bersifat berpihak kepada siswa. Tentunya karena ini kasusnya berkaitan dengan dilema etika, mungkin ada tantangan yang saja yang dihadapi gitu. Jadi kira-kira apa sih tantangannya? Ya jelas pasti ada Bu ya. Kalau yang memutuskan sebuah kasus itu kan sebenarnya pasti kita mencari benar atau salahnya. Iya. Sementara ini dua-duanya benar. Ya. Maka keputusan tersebut ya harus tetap dijadikan sebuah bahan evaluasi ke depan, sehingga yang menjadi tantangan bagi kita bagaimana mencapai sebuah titik akhir menjadi sebuah keputusan yang harus dijalankan, sehingga
menjalankan keputusan tersebut juga dipertimbangkan azas perasaan sebagaimana orang yang menjalankan itu nanti keputusan tersebut tidak merasa bahwa dirinya itu sedang diberikan punishment atau hukuman daripada keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut kembali lagi akan membangun sikap mental dan tanggung jawab daripada si siswa tersebut. Jadi kira-kira apakah Ustadz punya tata kelola atau mungkin ada jadwal tertentu gitu ketika menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah mungkin ketika terjadi kasus itu langsung di tempat itu Ustadz putuskan, atau mungkin ada bentuk prosedur yang Ustadz jalankan? Kalau prosedur pasti ada, itu tergantung daripada seberapa urgentnya daripada sebuah kasus dilema etika tersebut. Kalau misalkan kasus tersebut tidak berpihak dan kemudian tidak membesar, maka bisa jadi keputusannya kita cuma duduk rapat beserta beberapa dewan dulu untuk menyelesaikan bagaimana kasus tersebut. Dan apabila dibutuhkan hal-hal yang lebih banyak mengenai ada permasalahan sehingga sudah mulai kemana-mana, maka keputusan tersebut mungkin membutuhkan beberapa waktu. Nah, waktu tersebutlah dalam perumusan, dalam identifikasi, dalam mencari akar masalah, disitulah keputusan akan Berarti nggak bisa langsung kita spontan dengan emosi sesaat diputuskan gitu Ustaz? Ya, kalau spontanitas kan ibaratnya kalau buru-buru pasti hasilnya nggak bagus ya. Sehingga nanti pasti kalau buru-buru akan terjadi ada pihak yang dirugikan. Seharusnya kita bisa menganalisa atau mentabayun daripada kasus tersebut sehingga kita putuskan, sehingga si anak tersebut belum tentu alasan dia melakukan karena alasan yang tidak bisa kita terima. Bisa jadi dia melakukan gara-gara hal yang mungkin yang harus dilakukan. Berarti punya alasan ya, mungkin kadang siswa tadi berbuat gitu ya. Maka itu kan harus kita terima juga alasannya. Naluri manusia tidak mau melakukan keputusan. Iya, betul. Kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor yang selama ini mempermudah Ustadz ketika mengambil keputusan dalam hal kasus dilema ini? Ada, insya Allah kalau seseorang faktor dan tertentu pasti ada. Karena yang namanya sebuah organisasi tidak bisa berdiri sendiri. Kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan serta-merta itu langsung dilaksanakan, tidak bisa. Pasti ada partner yang membantu, baik itu dewan guru, baik itu teman-teman pengajar, baik itu juga bisa jadi dari publik sebagai sumber informasi. Nah, kebetulan karena kita sekolahnya di sebuah yayasan, maka ada sosok daripada ketua yayasan menjadi barometer kita untuk mengambil keputusan apakah keputusan ini boleh kita laksanakan dari hasil musyawarah, dan beliau insya Allah yang berhasil ini untuk mencapai keputusan ini. Berarti kuncinya itu kita harus berkolaborasi ya Ustaz ya, Iya, sama ya. Nggak bisa sendiri-sendiri. Iya, gitu ya. Kalau sendiri-sendiri kan nanti kita kan jadinya egoitas. Iya, benar-benar. Nah, pertanyaan terakhir ini Ustaz, dari semua hal yang sudah Ustaz sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ustaz ambil dari pengalaman Ustaz itu ketika membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan dari sini. Ternyata yang selama ini dalam pikiran seorang kepala sekolah itu bisa jadi punya hak dan wewenang spontanitas bisa melakukan sebuah keputusan, bisa mengambil sebuah keputusan dengan emosi sesaat. Ternyata tidak seperti itu. Justru dengan problem dilema etika atau rayuan dari badan orang atau tuntutan dari badan orang, kita akan membangun yang namanya beberapa hal. Yang pertama, yang terbangun di situ azas kekeluargaan. Bagaimana kita menempatkan seluruh stakeholder di dalam lingkungan sekolah ini sebagai bagian daripada keluarga. Karena ada azas kekeluargaan, maka muncul yang kedua, yaitu azas musyawarah. Tidak bisa diputuskan sendiri. Semua keputusan itu musyawarah. Yang ketiga pasti azas keikhlasan. Setelah kita musyawarah, putuskan, maka ikhlas baru itu yang kita Jadi pembelajaran buat Ustaz selama ini yang tadi ketika menemui kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini. Ya, ini luar biasa sekali ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kedepannya SMP IP Al-Qur'an ya, bisa terus berkembang ya, siswa-siswanya berprestasi, itu tentunya mungkin
menerima kami untuk sedikit wawancara ini Ustaz ya. Ya, Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan untuk kita bersama gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat. Ya, ini Pak, tujuan kami datang kemari itu ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan Bapak sebagai kepala sekolah mungkin kan sering membuat keputusan yang berkaitan mungkin dengan kasus dilema etika. Mungkin kan sering terjadi itu banyak di sekolah berkaitan dengan musa, berkaitan dengan guru, atau mungkin berkaitan dengan siswa Pak gitu. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak gitu Pak ya. Ya. Sebelumnya terima kasih Pak ya atas waktunya yang telah Bapak luangkan untuk kami. Jadi langsung aja Pak untuk pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Pertama kali saya mengidentifikasikannya atau mengelompokkan masalah tersebut, dilema tersebut dengan menganalisa, mengamati pokok-pokok masalah tersebut yang terjadi pada siswa. Apakah siswa tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral? Kalau dia dilema etika berarti dia kan antara dilema yang benar dengan yang benar kan itu bukan. Kalau rujukan moral berarti dia yang benar dengan salah. Berarti dilema etika tadi saya identifikasi dulu dia semua masalah tadi tersebut kan benar. Dan benar dan benar saya kelompokkan dia Bu, saya ambillah keputusan tersebut. Gitu Pak ya. Iya, Bu. Ya. Jadi terus ini Pak pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama mungkin untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan di dalamnya Pak, yang mana kepentingan itu sama-sama benar ataupun kepentingan yang mengandung nilai kebajikan. Oh, begini Bu ya. Pertama sekali saya harus mengambil keputusan tersebut dengan melihat mana yang lebih berpihak, yang lebih banyak berpihak kepada murid atau pada siswa tersebut, dan melihat mempunyai nilai-nilai kebaikan tersebut, kemudian kebaikan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan ya Bu. Berarti Pak keputusan itu yang diambil memang keputusan yang berpihak kepada murid Pak ya? Berpihak kepada murid. Ya gitu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mau memutuskan satu keputusan itu Pak? Biasanya saya terlebih dahulu melihat tahapannya Bu. Pertama sekali saya harus mengetahui tahap awalnya. Saya di tahap awal ini saya menganalisanya Bu, menganalisa kasus tersebut yang terjadi dengan anak tersebut dengan mengambil dari beberapa sumber. Sumber baik itu dari internet maupun dari buku. Lalu kemudian saya membuat keputusan, mengambil keputusan tersebut setelah data-data yang saya cari tadi setelah terkumpul semuanya, baru saya mengambil keputusannya. Berarti harus ada data-data yang lengkap Pak, Iya, ya? Bu, Kita nggak boleh langsung memutuskan. Iya. Gitu, Pak, Kalau ya? mana bisa kita ngambil Bu, antara kita kan melihat dulu permasalahannya ya, kita cari dulu Bu, masalahnya masalah apa, kita cari dari beberapa sumber seperti dari buku kan bisa Bu. Gitu. Oke, yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak harus memutuskan satu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Selama ini saya menganggap efektif kasus tersebut. Saya mengambil keputusan yang ada dua cara bukan ya. Yang pertama sekali saya harus menganalisa tuh Kasusnya dianalisa dulu Pak ya. Dianalisa, kita selidiki dulu bukan kita menganalisa dulu kasus tersebut dengan mempelajarinya dari berbagai sumber seperti saya bilang tadi Bu. Kemudian sesudah itu baru saya mengambil keputusan Bu.
keputusan yang saya ambil benar-benar berpihak kepada murid, harus yang berpihak pada murid Bu, ya, pada siswa ya. Iya Pak, karena kita kan di lingkungan Iya. sekolah Pak Di ya. lingkungan sekolah kita kan harus dengan siswa. Jadi jangan sampai siswa dirugikan, gitu, Pak Dirugikan ya. ya Bu. Kemudian di pertanyaan kelima Pak, hal-hal apa saja mungkin yang selama ini yang menjadi tantangan buat Bapak ketika Bapak harus memutuskan sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini? Tantangannya apa Bapak rasakan? Tuh. Yang selama ini ya tantangannya tuh sangat sedikit kendala yang saya hadapi. Karena saya mengambil keputusan tersebut sesuai dengan prosedur saya buat Bu. Kesulitan saya ada dalam yang saya hadapi itu dalam menganalisa Bu. Menganalisa permasalahan tadi itu yang terasa sulit saya hadapi. Berarti mungkin Bapak kesimpulannya ketika mau lihat kasus ini dilema etika atau bukan Iya, moral ya? membedakannya Bu, Iya. yang mana dilema etika dan Iya, mana yang bukan moral. Di Oh. situ saya yang Bingung ya Pak ya? bingung saya. Iya. Karena saya baru dengar juga ini kan gitu. Iya betul Pak ya. kan. Terkadang kita anggap ini dilema etika rupanya Bukan bukan moral. Iya. Gitu ya Pak ya. Harus bisa pertama sekali kita bedakan yang mana dilema etika dan yang mana bujukan moral. Itu tantangannya ya Pak Iya, ya. itu tantangan saya membedakan tadi Bu. Iya, oke Pak. Kemudian gini, apakah Bapak memiliki tata kelola atau mungkin ada jadwal tertentu ketika Bapak harus menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apa mungkin Bapak ketika terjadi kasus langsung Bapak selesaikan di tempat? Atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh begitu Bu ya. Di sini saya pertama sekali yang saya lakukan dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut di sekolah kan bukan. Yang pertama sekali saya nggak boleh langsung mengambil keputusannya Bu. Saya harus mempelajarinya tersebut. Kan gitu bukan. Saya pelajari dan menganalisa terlebih dahulu kasus-kasus tersebut yang dialami anak siswa tadi kan secara akurat. Baru setelah udah saya analisa, udah saya pelajari, barulah saya ambil keputusan yang benar-benar. Yang benar itu pun Bu, yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jangan asal-asal kita ambil keputusan Bu. Dia harus dapat kita pertanggungjawabkan. Tidak boleh kita merugikan siswa Bu. Berarti kan harus dengan kepala dingin ya Pak ya? Iya, dulu paling ingin. Nggak Nggak boleh boleh kita secara emosi. spontan gitu ya. Emosi nggak bisa kita. Ya, nggak boleh di situ terjadi kasus langsung kita putuskan di situ. Kita pelajari dulu. Pelajari dulu, Iya. gitu Pak. Kemudian yang ketujuh nih Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak ketika Bapak mengambil keputusan itu? Oh ada Bu, saya nggak mengambil keputusan, ada yang membantu saya. Iya. Terutama dari lingkungan sekolah ini kadang kan ada guru, jadi guru saya Libatkan. Saya tanya dia, saya rekan saya lah saya Berdiskusi buat gitu lah, Pak, ya. diskusi Iya. sebagai rekan di sekolah. Kemudian mungkin dengan wali kelas Pertama wali kelasnya, saya panggil wali kelasnya Bu, kan saya tanya gini-gini masalahnya kayak gini Bu, baru kami analisa, baru kami ambil keputusannya Bu. gitu ya Pak. Jadi harus ada kolaborasi lah berarti Pak ya. Iya harus ada Iya. kerjasama kolaborasi. Bukan karena Bapak kepala sekolah terus Harus Bapak mengambil keputusan enggak, harus kita bekerja sama Bu. Kita hargai juga pendapat Iya. kamu. Kadang-kadang lebih guru tadi tuh lebih pengalaman dia mengambil Dia lebih paham keputusan, mungkin lebih paham, kasusnya ya. ya, daripada saya kan itu karena dia langsung menghadapi siswa Iya di- betul Pak. di kelas Bu. Gitu. Kemudian ini Pak sebagai refleksi diri ya Pak ya. Dari semua hal yang mungkin yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini ketika membuat keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini Pak? Ya. Ada Bu. Bahwa selama ini saya mengambil keputusan tersebut, kasus-kasus dilema etika tersebut yang terjadi di sekolah saya pimpin ada 3. Ada 3 poin. Yang pertama sekali nilai-nilai kebajikan. Di mana nilai kebajikan ini yang harus kita tanamkan Iya, kepada siswa. Iya. Kemudian harus berpihak pada murid. Jangan berpihak kepada guru, berpihak kepada yang lain Bu. Harus kita berpihak kepada murid. Karena yang kita hadapi di sekolah kan murid. Iya betul Pak. Ya, kemudian dapat saya pertanggungjawabkan. Hasil keputusan saya tersebut tadi harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak merugikan murid. Iya betul. Ya itu dia Bu yang 3 tadi Bu. Begitu ya Pak ya. Jadi Iya.
Berarti luar biasa sekali Bapak ini ya sebagai kepala sekolah yang bijaksana berarti Pak ya. Kita nggak boleh spontan Iya, memanfaatkan Bapak itu sebagai kepala sekolah. Oh saya harus sendiri buat keputusan nggak gitu berarti Pak ya. Harus kita nggak bisa, kita kan di lingkungan sekolah ini harus kerjasama Bu, Iya. antara kepala sekolah dengan guru harus akrab lah kita Iya, bilang. kolaborasi namanya. Kolaborasinya nggak bisa kita Sendiri-sendiri. oh saya di situ kepala sekolah harus saya mengambil keputusan, nggak bisa Bu, harus kita tanya dulu kawan-kawan sejawat Iya. kita di sekolah tersebut. Ya, gitu ya, Pak. Berarti memang kan luar biasa ya Pak ya, Pak Jan sebagai kepala sekolah yang bijaksana berarti gitu. Terima kasih, Bu. Baik Pak, saya rasa itu aja untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Pak. Iya, Bu. Iya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Ini dari mana? Ini saya kebetulan dari pendidikan guru penggerak kan Bu Ustaz. Jadi tujuan kami kemari itu ingin sedikit bertanya tentang Ustaz kan sebagai kepala sekolah Iya. di SDIT Hidayatullah ya Ustaz Iya, ya. iya, Bu. Tentunya sebagai kepala sekolah itu pasti sering membuat sebuah banyak keputusan sebenarnya ya, yang Iya. mana keputusan ini mungkin ada kaitannya dengan dilema etika. Mungkin ketika kita memutuskan satu permasalahan itu mungkin kita harus membawa perasaan juga. Mungkin yang kita putuskan itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi mungkin ada beberapa trik mungkin yang mungkin bisa Ustadz saling berbagi kepada kami, karena kebetulan ini memang untuk memenuhi tugas kami di pendidikan guru penggerak. Ini kan guru penggerak Bu ya. Ini Iya. memang luar biasa berat Bu ya Berat. tantangannya. Kami pun selaku kepala sekolah di sini juga mencoba untuk itu, tapi memang kami arahnya ke sekolah penggerak. Iya. Dan kami kemarin alhamdulillah belum rezeki Bu, Ya, jatuh di tahap kedua. Jadi mudah-mudahan ini Bu lanjut nih ya. mudah-mudahan ya Pak ya. Sampai selesai Ustadz, ya. untuk guru penggerak ya Bu ya. Ya, amin. Jadi ini sampai akhir Desember nanti nih Ya. perjuangan kami nih. Mudah-mudahan. Untuk Jadi apa menyelesaikan. yang bisa kami? Jadi ini ada beberapa pertanyaan ini Ustaz ya. Yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah selama ini bagaimana Ustadz bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun kehidupan moral mungkin yang pernah terjadi di sekolah. Jadi alhamdulillah Bu, mengenai kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini memang ada beberapa kasus-kasus yang kita identifikasikan dia termasuk ke dalam golongan dilema etika atau Iya. bukan moral. Iya. Namun dalam hal ini kita terlebih dahulu menganalisis, kita identifikasi kasus tersebut apakah dia masuk ke dalam dilema etika atau bukan moral, yang mana dilema etika itu sendiri adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus kita ini memilih pilihan secara memang nurani, karena ini kasus yang mana kedua pilihan ini sama-sama benar Iya. dan menyangkut moral, Iya. baik itu moral kepala sekolah, moral anak, dan moral sekolah itu Betul sendiri. sekali Ustaz ya. Selanjutnya ini Ustaz, selama ini bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mungkin ada dua kepentingan di dalamnya, Ya. yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, untuk hal ini biasanya kami berkoordinasi kepada stakeholder di sekolah, terutama memang kepala sekolah yang mampu memutuskan, tapi tetap kami bermusyawarah kepada wali kelas. Kalau memang itu butuh melibatkan komite sekolah, kita libatkan ketika ada hal-hal yang memang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut. Yang penting adalah hal ini kita mementingkan kebajikan, yang bagaimana hal ini ketika berkaitan dengan murid, dia berpihak kepada murid. Ya, seperti itu, tidak merugikan murid itu sendiri. Jadi bukan berarti karena Ustadz kepala sekolah jadi bisa ngambil keputusan satu pihak aja. Tidak, Ustadz, ya? kita tetap melakukan musyawarah kepada wali kelas, guru-guru maper, guru BK, dan jika memang berkenan dan memang harus menghadirkan komite sekolah, kita hadirkan.
Selanjutnya nih Ustadz, langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang biasa Ustadz lakukan untuk mengambil keputusan ini Ustadz? Ya kembali lagi ya, dalam hal ini kita mengumpulkan data berkaitan dengan kasus tersebut, kita analisis, kita lihat bagaimana fakta-fakta yang ada, terus apa dampak setelah kita putuskan, seperti itu, dan kita putuskan bersama secara musyawarah. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ustadz anggap itu efektif ketika Ustadz harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika ini? Ya, yang selama ini terjadi memang namanya juga dilema, Bu, ya. Iya. Kadang kita memutuskan tetap harus ada korban, baik itu korban perasaan, korban apa, tapi memang betul-betul yang kita putuskan itu seperti apa yang memang diarahkan dengan kita pelajari dilema etika ini, berpihak kepada murid dan mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti itu. Dan dalam hal ini alhamdulillah yang selama ini kami lakukan, ya, alhamdulillah semua sesuai yang kami harapkan, baik itu kepada murid itu sendiri, kepada sekolah, orang tua, seperti itu. Nah, selama ini apa sih tantangan yang Ustadz rasakan ketika Ustadz harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang kami rasakan mengenai hal-hal ini, memang kan dalam memutuskan suatu permasalahan itu kan memang ada tantangan, ada rintangan, ada juga lingkungan, risiko ya, seperti itu. Memang saya sebagai selaku kepala sekolah dalam hal ini tetap berkoordinasi kepada stakeholder di sekolah ini, berhubung ini juga sekolah swasta, jadi ada di atas kepala sekolah ada yayasan, kan seperti itu, mengkomunikasikannya bagaimana betul-betul keputusan yang diambil tadi nantinya tidak merugikan satu pihak manapun, baik itu sekolah maupun ketika itu berkaitan dengan guru, ketika itu berkaitan dengan anak tersebut. Selanjutnya nih, apakah Ustadz punya sebuah tata kelola ataupun jadwal tertentu ketika harus menyelesaikan kasus dilema etika ini? Misalnya mungkin apakah ketika terjadi kasus itu langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin ada jadwal-jadwal yang mungkin Ustadz buat, ya mungkin untuk menyelesaikannya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Untuk hal ini memang dalam memperoleh informasi kami memang menjadwalkan. Tidak mungkin ketika ada suatu kasus disampaikan melalui orang tua ataupun wali kelas kita langsung memutuskannya sendiri. Nah, jadi dalam hal ini memang kami mempunyai prosedur. Jadi adapun prosedurnya biasa kami melaksanakan evaluasi setiap minggu dalam hal memperoleh informasi-informasi baik itu yang ada terkait dengan dilema etika tersebut ataupun bujukan moral dan lain-lain sebagainya. Dalam hal itu ya, setelah itu kami mempunyai informasi dan kita bicarakan bersama, kita cari jalan keluarnya, solusi apa yang bisa kita berikan sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal keputusan nantinya. Berarti nggak pakai emosi sesaat memutuskannya ya, karena tetap ada namanya musyawarah kan, ya, harus diputuskan dengan kepala dingin ya. Dingin ya, bersama-sama. Ya. Dengan mempertimbangkan banyak hal. Iya, betul. Nah, adakah seseorang atau faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah Ustadz ketika harus mengambil satu keputusan dalam kasus dilema etika ini? Sudah pasti rekan guru lah. Ya. Walaupun kami sebagai kepala sekolah, ya guru sebagai penggerak di lapangan yang lebih mengetahui akar permasalahannya. Jadi guru kelas terutama, guru BK, guru mapel, dan ketika kita membutuhkan nanti komite itu dalam hal memutuskan satu perkara. Baik, dari semua hal yang tadi sudah Ustadz sampaikan tentang pengambilan keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ustadz petik dari pengalaman Ustadz selama ini? Dalam hal ini memang sangat banyak pengalaman yang kami bisa lihat, terutama
kita bisa menimbang bagaimana kita menuju suatu permasalahan itu tidak dengan ego kepala sekolah itu sendiri, harus mempertimbangkan banyak hal dan bermusyawarah, menimbangkan masukan-masukan dari wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, sehingga memang betul-betul kita permasalahan ini kita selesaikan secara bersama dan solusinya kita bisa dapat bertanggungjawabkan bersama. Dan dalam hal ini juga dalam kasus dilema etika juga mempunyai nilai-nilai kebajikan dan terutama lagi berpihak kepada murid, karena apapun sekolah itu, adanya sekolah itu kan untuk memfasilitasi siswa-siswi yang ada kan. Jadi berarti sebagai kepala sekolah bukan harus kita tuh pernah punya wewenang Ya, suka-suka ya Ustaz suka-suka ya. ya Bu. Ya, harus bijaksana ya Ustaz. Bijaksana, Jadi karena pas kan ada kompetensi sosial kan iya, seperti itu. betul. Sosial dalam kepala sekolah Iya. dan murid, guru juga mempunyai itu. Iya, betul sekali. Kita memiliki kompetensi sosial yang Iya. Jadi baik Ustadz, jadi itu aja mungkin pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Ustadz. Terima kasih karena sudah memberikan jawaban-jawabannya. Insya Allah kedepannya SD IT Hidayatul Ulum semakin maju ya amin, Ustadz amin. ya. Terima kasih juga. Sesuai dengan visi sekolahnya mungkin bisa tercapai nanti, siswa-siswanya bisa berprestasi kedepannya lagi. Kami juga mendoakan semoga lancar Bu. Ini Amin. berapa bulan lagi nih Bu? 2 bulan lagi 2 bulan Ustadz. lagi, Ya insya mohon Allah. doanya lah semoga Mudah-mudahan selesai sampai di selesai. akhir. Dan pengetahuan kami ini calon-calon kepala sekolah juga ini Bu, kan? Amin, mudah-mudahan. Untuk guru penggerak Ya. ini kan insya Allah, karena di masa ke depan ini insya Allah guru-guru penggerak ini lebih kompeten Iya, di bidang insya Allah, amin. memimpin sekolah-sekolah. Ya, terima kasih atas doanya ya Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.